Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu baik dan sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pagi ini kembali kami ada karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Surat Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah studi pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Pew Research Center menemukan bahwa sekitar sepertiga pengguna media sosial merasa penting untuk mendapatkan pengakuan, seperti misalnya mendapatkan like atau komentar yang positif di platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Sekitar 40% pengguna media sosial menggunakan platform ini untuk mencari validasi sosial dan ingin membangun citra diri yang diinginkan. Para remaja, khususnya perempuan, lebih sering mengaitkan jumlah like dengan harga diri mereka. Sebenarnya sangat menyedihkan kondisi seperti ini. Kalau kita selalu berusaha mencari pujian orang lain, mencari validasi dari orang lain, dan terus-menerus berupaya untuk menyenangkan hati banyak orang. Kondisi yang demikian bisa membuat kita menjadi tidak punya prinsip karena selalu berusaha mengikuti kemauan orang lain dan takut tidak disukai. Kita perhatikan dalam Galatia 1 ayat yang ke-10 ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan di sini bahwa kehidupannya, tujuannya, motivasinya, keinginannya dan kerinduannya bukanlah untuk mencari kesukaan manusia, bukan untuk mencari perkenanan orang, bukan tujuannya untuk menyenangkan hati manusia. Yang menjadi tujuannya, kerinduannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak merasa terganggu apabila ada orang yang tidak menyukai dirinya, yang tidak setuju dan tidak sependapat dengan pandangannya. Rasul Paulus juga tidak merasa down apabila orang-orang membencinya karena imannya dan karena pemberitaannya tentang Injil Kristus. Kalau kita berusaha selalu untuk menyenangkan hati manusia, maka kita bisa gagal dalam menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kalau fokus dan tujuan utama kita adalah menyenangkan hati manusia, maka kita bisa saja mengorbankan Tuhan demi agar kita mendapatkan pujian, persetujuan, pengakuan, dan perkenanan dari manusia. Ada saja orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang mengabaikan Tuhan, karena lebih ingin diterima oleh orang, ingin untuk diakui oleh banyak orang, sehingga pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap kita hari-hari ini? Apakah kita
terfokus untuk mendapatkan pujian dari manusia? Apakah kita merasa sedih dan kecewa ketika tidak ada orang yang menyukai kita? Apakah kita ingin selalu disanjung, dihormati, ingin selalu dikagumi, dan diakui oleh banyak orang? Biarlah hari ini kita berubah menjadi orang yang selalu mencari pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Menjadi pribadi yang senantiasa berusaha dengan sungguh untuk menyukakan hati Tuhan, bukan untuk menyukakan hati manusia. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan situasi dunia ini, dan supaya kita selalu setia kepadanya sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang sudah mengajar kami untuk senantiasa mencari pujian dari Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Itu yang utama dalam hidup kami, bukan menyukakan hati manusia, bukan mencari validasi, pujian dari orang-orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, bukan mengutamakan diri kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan oleh kuasa Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa mendapatkan semangat baru dari Tuhan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.